Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Haki, mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab semester 4 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi saya tentang metode langsung. Ruang lingkup cakupan pembahasan kami pada kesempatan ini adalah pengertian metode langsung, latar belakang munculnya metode langsung, karakteristiknya, tujuan, serta langkah-langkah penerapannya. Untuk itu, mari kita simak video ini sampai akhir. Yang pertama adalah pengertian. Metode langsung sendiri memiliki arti suatu cara menyajikan materi pengajaran bahasa Arab di mana guru langsung menggunakan bahasa tersebut sebagai bahasa pengantar dan tanpa menggunakan bahasa anak didik sedikit pun dalam mengajar. Jadi, dari segi pengertian kita dapat simpulkan bahwa metode langsung itu merupakan metode pembelajaran bahasa asing. Dalam hal ini adalah bahasa Arab, yang mana guru akan menjelaskan setiap detail-detail materinya itu dengan langsung menggunakan percakapan interaksi dengan siswa dengan menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa ajarnya tanpa menggunakan bahasa lain seperti bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah. Kemudian pembahasan yang kedua adalah tentang latar belakang. Apa sih yang melatar belakangi munculnya metode ini dan seperti apakah awal mula munculnya metode ini? Metode langsung dikembangkan oleh Charles Berlitz, seorang ahli dalam pengajaran bahasa. Jadi, seorang ilmuwan Charles ini merupakan ahli pengajaran bahasa di Jerman. Menjelang abad ke-19, faktor kemunculannya dilatar belakangi oleh penolakan atau ketidakpuasan terhadap metode tata bahasa dan terjemah. Ya, kita ketahui bersama bahwa sebelumnya adalah ada suatu metode yang telah digunakan dalam pengajaran bahasa, yaitu bahasa gramatikal terjemah. Jadi munculnya metode yang kedua ini atau metode langsung itu dilandasi atau dilatar belakangi oleh ketidakpuasan dari metode yang sebelumnya, yaitu metode gramatikal terjemah. Kemudian, seperti apa sih karakteristik dari metode langsung ini? Sedikitnya ada dua karakteristik metode ini. Yang pertama adalah metode ini lebih memprioritaskan keterampilan berbicara sebagai ganti keterampilan membaca, menulis, dan menerjemah. Jadi dalam metode ini siswa ditekankan untuk bisa berbicara, bukan hanya membaca, menulis, dan menerjemahkan saja, melainkan lebih diutamakan untuk bisa mengaplikasikan bahasa Arab sebagai bahasa penggunaan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah menjauhi dan menganggap tidak perlu menerjemahkan ke dalam bahasa ibu. Dengan kata lain, bahasa ibu tidak ada tempatnya. Jadi bahasa ibu itu tidak diperlukan dalam metode langsung ini. Itulah dua karakteristik dari metode ini. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah tujuan. Apa sih tujuan kita mempelajari metode ini? Yang pertama, para pelajar terampil dalam menyimak listening comprehension. Kemudian yang kedua, para pelajar mengetahui banyak kosakata. Yang ketiga, bertujuan agar para pelajar mendapat banyak latihan dalam bercakap-cakap, khususnya mengenai topik-topik yang sudah dilatih dalam kelas. Kemudian yang terakhir adalah langkah-langkah implementasi metode ini dalam pembelajaran. Yang pertama, guru memulai penyajian materi secara lisan, mengucapkan satu kata dengan menunjuk bendanya atau gambar benda itu. Meragakan sebuah benda itu
meragakan sebuah gerakan atau mimik wajah, pelajar menirukan berkali-kali sampai benar-benar pelafalannya dan faham maknanya. Jadi pertama guru itu bisa menyajikan sebuah teks bacaan atau menyajikan bentuk-bentuk benda ataupun gerak-gerik wajah, mimik ataupun yang lainnya dalam mengajarkan kepada siswanya dengan berbahasa Arab. Kemudian yang kedua, latihan berikutnya berupa tanya jawab dengan kata tanya, ma, hal, aina, dan lain sebagainya, sesuai dengan tingkat kesulitan pelajaran berkaitan dengan kata-kata yang telah disajikan. Jadi setelah guru memaparkan atau menyajikan materi bacaan, bahan bacaan atau sebuah benda-benda yang ditunjuknya dan disebutkannya dalam bahasa Arab, guru akan memberikan uji coba tes melalui pertanyaan dengan kata tanya dan pertanyaan yang disesuaikan dengan kemampuan siswanya. Kemudian setelah itu, guru yakin bahwa siswa menguasai materi yang disajikan, baik dalam pelafalan maupun pemahaman makna. Siswa diminta membuka buku teks, kemudian membuka contoh bacaan yang benar, kemudian siswa diminta membaca secara bergantian. Nah, setelah dirasa siswa telah menguasai, hafal, dan mampu mengerti tentang makna-makna benda-benda atau teks bacaan yang diberikan guru, maka guru akan meminta satu persatu siswanya untuk membaca dengan lafal yang benar dan makna yang tepat. Dan yang terakhir, kegiatan berikutnya adalah menjawab secara lisan pertanyaan atau latihan yang ada dalam buku. Dilanjutkan dengan mengerjakannya secara tertulis. Itulah sedikit banyaknya tentang metode langsung, mulai dari pengertian, latar belakang kemunculannya, karakteristik, tujuan metode langsung, serta langkah-langkah penerapannya dalam pembelajaran bahasa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.